Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesti Adidisevita dengan NPM 2201080014. Di sini saya akan membuat Google Formulir untuk memenuhi tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Hari Setiaji, MTI, CISDE, CISDV, CITA, MOS, dan MCA. Nah, jadi untuk langkah yang pertama, kita buka browser terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Bisa juga menggunakan Mozilla Firefox ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke Google Aplikasi yang ada titik ini ya, teman-teman. Nah, kita klik. Selanjutnya kita pilih yang Form. Nah, setelah seperti ini, kita klik ke formulir kosong di tanda plus ini. Nah, setelah itu kita beri nama formulir kita terlebih dahulu. Nah, untuk namanya itu disesuaikan ya, teman-teman, sesuai dengan keinginan teman-teman. Sini saya memberi namanya tugas 2. Nah, selanjutnya kita memberi judul. Nah, judulnya ini saya akan buat mengenai biodata diri. Nah, selanjutnya kalau kita ingin memberikan deskripsi pada form kita, ini bisa diketik di sini ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan form ini mengenai Nah, seperti ini ya, teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita tidak ingin menambahkan deskripsi pada form ini juga bisa ya, teman-teman. Tidak usah diisi juga, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Nah, bisa klik di sini. Selanjutnya kita bisa mengajukan pertanyaan yang akan disampaikan. Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan mengenai NIM. Nah, untuk NIM ini jawabannya itu ada bermacam-macam ya, teman-teman. Ada yang pilihan ganda, kotak centang, drop down, ada juga yang upload file, tuh pokoknya di sini beragam. Nah, tetapi untuk pertanyaan NIM ini sendiri, saya rasa untuk jawaban singkat saja ini sudah cukup gitu ya, teman-teman. Jadi lebih cocoknya gitu menggunakan jawaban singkat saja. Nah, selanjutnya wajib diisinya ini diklik. Jadi ketika misalnya ini pertanyaan ini belum terjawab gitu, kalau wajib diisinya ini diklik, nanti dia nggak akan bisa ngirim kalau pertanyaan itu masih kosong gitu. Jadi harus diisi gitu pertanyaan ini. Selanjutnya ketika kita akan menambahkan pertanyaan, kita bisa ngeklik di bagian tanda plus sebelah kanan ini, tambahkan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu mengenai nama. Nah, nama juga ini caranya masih sama kayak yang pertanyaan pertama ya, teman-teman. Untuk jawabannya juga ini menggunakan jawaban singkat. Kemudian wajib diisinya ini juga diklik. Selanjutnya tambahkan lagi pertanyaan mengenai program studi. Nah, untuk pertanyaan program studi ini kita bisa menggunakan jawaban pilihan ganda, kotak centang, maupun drop down. Itu sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan jawaban kotak centang. Nah, untuk program studi ini contohnya ada tadris biologi. Selanjutnya ada tadris IPS. Ada tadris bahasa Inggris.
ada PGMI, dan selanjutnya ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya wajib diisinya juga ini diklik. Kita ke next pertanyaan, yaitu kelas. Nah, untuk kelas ini menggunakan jawaban ini ya teman-teman, 3 ini bisa. Jadi di sini saya akan menggunakan pilihan ganda. Nah, kelasnya ini bisa kita tulis, yaitu kelas A, B, C, D, E, dan seterusnya ya teman-teman. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya wajib diisinya itu juga diklik. Terus kita masuk ke next pertanyaan, yaitu mengenai hobi. Nah, untuk hobi ini kita bisa menggunakan jawaban singkat. Jadi kalau jawaban singkat itu responden gitu ya yang mengetik apa hobi mereka gitu. Kita juga bisa menggunakan ini jawaban pilihan ganda, kotak centang maupun drop down ini ketika kita ingin memberikan pilihan. Di sini saya menggunakan jawaban coba drop down. Nah, contohnya hobi yang pertama misalnya membaca, kemudian menulis, kemudian apa ya, memasak, berenang. Dan kalau misalnya kita ingin memberikan opsi lainnya, kita bisa ketik lainnya itu ya teman-teman. Kemudian wajib diisinya ini diklik. Nah, setelah itu ketika kita ingin mengganti warna atau mengganti font, itu bisa diklik di ini ya teman-teman, disesuaikan tema ini. Nah, di sini kan banyak ya teman-teman untuk gaya teksnya. Nah, misalnya ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan coba ini ya teman-teman, ini saja. Kemudian ini juga kita bisa memberikan gambarnya. Nah, gambarnya di sini banyak ya teman-teman, banyak pilihannya. Kita juga bisa mengupload gambar yang kita inginkan gitu. Jadi nggak hanya di sini. Tapi di sini saya menggunakan gambar ini saja. Ini. Kemudian klik sisipkan. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, untuk warnanya juga bisa kita ganti ya, teman-teman. Di sini bisa, nah bisa diganti sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan ini. Setelah itu, ketika kita ingin melihat formulir yang kita buat, kita bisa klik di pratinjau ini. Nah, ini tampilan formulir yang kita buat seperti ini. Nah, habisnya ini. Nah, selanjutnya ketika kita ingin membagikan link Google Formulir kita bisa klik di bagian kirim ini. Nah, ini bisa masuk kirim melalui email. Nah, kita juga bisa menyalin linknya ya teman-teman. Nah, ini di bagian ini kita persingkat URL biar linknya itu lebih pendek, kemudian salin. Nah, kemudian ketika kita ingin membagikan di WhatsApp, kita masuk ke WhatsApp, kemudian kita salin link Google Form tadi. Nah, ini sudah
tershare gitu ya teman-teman, sudah terkirim. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, untuk kita ingin melihat jawaban dari responden, kita bisa klik di jawaban ini. Nah, ini, tapi ini jawabannya masih 0 ya teman-teman. Nah, sekian tutorial cara membuat Google Form dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.